Mengapa kasus terinfeksi masih bisa terjadi kembali pada pasien yang sembuh? Apakah virus corona bisa reaktivasi atau pasien sembuh justru tertular kembali? Bukankah seharusnya pasien sembuh imun terhadap virus corona? Kita bahas lengkapnya bersama Francisca Albertina, pasien sembuh corona dan Kepala LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat sore, Prof. Amin dan Mbak Francisca. Sebelum saya ke Prof. Amin, saya ke Mbak Francisca terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Anda bisa tertular kembali ketika sebelumnya Anda sudah divonis sembuh dari COVID-19, Mbak Francisca? Ceritanya seperti apa? Menurut penjelasan dari dokter yang saya dapatkan adalah mungkin pada saat swab yang kedua, virus corona yang ada itu belum 100% hilang. Jadi waktu di tes swab yang ketiga, pada saat itu mungkin imun saya lagi melemah, lagi turun, dan yang terbaca adalah positif kembali virus COVID-19. Begitu. Baik, kemudian antara positif yang pertama dan kedua ini, gejala yang Mbak Francisca rasakan seperti apa? Syukurlah gejala pertama kali dengan yang kedua positif itu sangat berbeda banget ya. Waktu pertama kali gejalanya saya benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur, demam, menggigil, panas tinggi banget, terus saya nggak bisa rasa makanan apapun, nggak bisa mencium bau-bauan, ada batuk juga dan sesak. Lalu yang kedua gejalanya sangat jauh sih, lebih ringan, lebih mild gitu. Walaupun memang ada terasa meriang dan demam, tapi tidak separah yang pertama. Baik, saya ingin ke Prof. Amin. Prof. Amin, mungkinkah seseorang tertular kembali setelah sebelumnya pasien dinyatakan sembuh, Prof? Sangat mungkin. Jadi apabila seseorang yang sudah dinyatakan tanda petik sembuh, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kemudian menjadi positif kembali, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah pasien tersebut belum sepenuhnya membentuk antibodi dalam kadar yang cukup, sehingga ketika dia keluar lagi dan terpapar dengan virus, maka dia bisa terinfeksi, jadi namanya reinfected. Tapi juga ada kemungkinan lain, yaitu virus yang ada dalam tubuhnya belum sepenuhnya seperti tadi yang disampaikan sebelumnya ya, bahwa virusnya sebenarnya masih ada, tetapi tidak terdeteksi oleh tes yang dilakukan. Entah mungkin tidak terambil atau ada hal lain, jadi intinya adalah false negatif. Sebetulnya virusnya masih ada. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian menjadi positif, walaupun tidak selalu gejalanya seperti pada awalnya. Itu yang disebut sebagai reaktivasi. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana membuktikan itu? Itu hanya bisa dibuktikan kalau kita punya data molekuler dari virus-virus yang diisolasi di pasien tersebut, baik di awal maupun yang kedua. Jadi kita bisa membuktikan apakah ini reinfeksi atau reaktivasi. Tapi pada dasarnya itu bisa terjadi. Baik, kalau untuk kasus Mbak Francisca ini, ketika masih ada virus di tubuhnya, ini adalah reaktivasi begitu, Prof. Mungkinkah seorang pasien yang mengalami reaktivasi bisa menularkan virus kembali kepada orang lain, Prof? Intinya adalah selama ada virusnya di dalam tubuhnya, maka individu tersebut berpotensi bisa menularkan ke orang lain. Karena kan virusnya tetap ada di saluran nafasnya. Tapi WHO mengatakan bahwa memang sebenarnya bukan virus yang ada di dalam paru-paru di pasien yang ditemukan memang reaktivasi kembali. Tapi ada beberapa sel paru, sel mati yang timbul kembali sehingga pada saat tes PCR dinyatakan positif, Prof. PCR itu kan mendeteksi virus, bukan mendeteksi sel tubuh manusia. Jadi
Jadi kalau virusnya tidak ada, pasti tidak terdeteksi dengan PCR. Artinya memang jika terdeteksi dengan PCR, otomatis sudah pasti ada virus dalam tubuh pasien ya dok? Iya, artinya bukan otomatis. Itu menunjukkan ya bahwa reaksi PCR itu bisa mendeteksi adanya virus di dalam sampel yang diambil. Nah, sampel itu diambil dari saluran pernapasan. Sampel itu bisa juga diambil dari tempat lain, bisa dari feses, bisa dari urin, bisa dari darah juga, walaupun kadarnya lebih rendah ya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Francisca. Mbak Francisca, ketika Anda memeriksakan Anda kembali di rumah sakit begitu ke dokter, apakah dokter mengatakan bahwa yang Anda derita ini adalah betul positif COVID-19 seperti yang pertama kali Anda alami? Jadi pada saat saya divonis positif kembali, itu posisinya saya sudah ada di rumah. Jadi hari pertama saya di rumah, pulang di rumah saya merasa menggigil, saya merasa demam, lalu 2 hari kemudian saya dapat hasil swab yang ketiga, ternyata saya positif lagi, saya konsultasi kepada dokter, dan akhirnya dokter memberikan antiviral pada saya, tetapi memang puji Tuhan tidak separah yang kemarin di virus COVID ini. Dan setelah saya kontrol dengan dokter, setelah swab yang kelima, dokter cek semuanya, paru-paru aman semuanya, dan katanya saya sudah imun dari COVID-19 ini, kecuali kalau saya bertemu dengan carrier lain yang membawa jenis dari COVID-19 yang berbeda, mungkin saya akan terinfeksi kembali seperti itu. Ketika memang Anda terinfeksi virus yang kedua ini, berapa lama Anda disuruh untuk beristirahat? Apakah waktunya masih sama dengan waktu positif COVID yang pertama? Waktunya cuma 5 hari, saya dikasih obat antiviral. Setelah 5 hari, saya swab yang keempat. Di swab yang keempat itu saya sudah negatif. Berselang 2 hari, saya dijadwalkan untuk swab lagi yang kelima, karena harus 2 kali berturut-turut PCR hasilnya negatif. Setelah 2 hari saya di swab kelima, lalu sehari kemudian saya dapat hasil bahwa negatif kembali. Jadi nggak nyampe 2 minggu sih, Mas. Baik, Mbak Francisca, artinya Anda saat ini sudah imun begitu terhadap virusnya ya? Sudah dinyatakan sembuh betul-betul total? Menurut informasi yang saya dapat dari dokter saya sudah imun dengan jenis virus COVID-19 yang pernah menyerang saya. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan, virus ini kan bermutasi dan dia berkembang. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya Prof ya, tapi katanya seperti itu. Dan kalau saya bertemu lagi dengan virus yang berbeda jenisnya, tetapi dia tetap COVID-19, saya akan reinfeksi. Saya bisa kemungkinan besar reinfeksi lagi gitu. Baik, saya ke Prof. Amin. Prof. Amin, artinya jika seseorang memang sudah melakukan tes 2 kali dan dinyatakan negatif, belum tentu pasien tersebut imun, Prof. Iya, diharapkan memang sebagian besar memang memiliki kekebalan, tetapi kadarnya berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Ada yang berhasil membangun kekebalannya dengan baik, titer antibodi terutama imunoglobulin G-nya cukup tinggi sehingga bisa melindungi dirinya dari infeksi berikutnya. Tetapi ada juga yang kadar antibodinya tidak terlalu tinggi dan mungkin juga infeksi kedua itu disebabkan karena paparan terhadap virus dalam jumlah yang cukup besar sehingga terjadi reinfeksi. Kan kita bisa mengacu kepada rumus yang pernah saya sampaikan dulu bahwa risiko infeksi sama dengan dosis atau jumlah virus yang masuk dikalikan dengan virulensi dan dibagi dengan kekebalan. Jadi kalau kekebalan cukup tinggi, maka insya Allah bisa melindungi dari paparan. Tapi kalau kekebalannya rendah, tentu risikonya akan lebih tinggi. Tapi di sisi lain, dengan kekebalan yang katakanlah so ya, artinya tidak tinggi sekali, kalau kita kemudian terpapar terhadap virus dalam jumlah yang sangat besar, maka kemungkinan akan terjadi infeksi kembali
ya bisa terjadi, artinya risiko infeksi akan menjadi lebih tinggi. Kemudian ketika misalnya seseorang pasien melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, apa saja yang harus dilakukan oleh pasien sebenarnya Prof, agar tidak virus tersebut tidak reaktivasi atau tidak menularkan kembali begitu? Ya sebetulnya kalau tidak ada gejala apapun, kita bisa mengharapkan bahwa virus itu akan dieliminasi, artinya termasuk dalam kelompok yang self-limiting disease. Walaupun kita juga mengamati ada beberapa kasus yang gejalanya hampir tidak ada, tetapi diperiksa sampai 4 kali itu masih positif. Yang harus kita lakukan adalah karena dengan masih positifnya virus di dalam tubuh kita, kita harus menjaga jangan sampai kita menjadi sumber penularan buat orang lain. Jadi intinya adalah melakukan karantina mandiri, kemudian kita juga harus selalu pakai masker dan juga menjaga jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Baik, Mbak Francisca, sebelumnya Anda memiliki penyakit bawaan atau tidak, Mbak Francisca? Tidak punya penyakit bawaan apapun. Tidak ya. Kemudian pada saat Anda melakukan isolasi mandiri 14 hari ini, apa saja yang Anda lakukan? Di rumah saya pastinya nggak keluar dari kamar. Makanan selalu diantarkan ke depan kamar, atau paling tidak pada saat semua orang tidak ada di bawah di sekitar meja makan, saya yang ambil. Itu pun jarang sekali. Jadi yang saya lakukan kebanyakan adalah kegiatan sendiri di dalam kamar. Kamar saya bersihkan sendiri, jadi tidak boleh ada siapapun yang membantu saya. Kamar mandi juga harus bersih, pakai karbol dan segala macam pastinya. Intinya saya nggak boleh keluar kamar sih, Mas. Gitu. Kalau untuk keluarga Anda seperti apa, Mbak? Katanya sebelumnya juga ibunda juga sempat bergejala, Mbak. Ya, jadi ibu saya duluan sakit. 3 hari kemudian saya mengalami gejala yang sama persis seperti beliau. Seperti itu. Gejalanya sama yang Anda rasakan dengan ibunda? Kebetulan ibu saya tidak mengalami sesak, puji Tuhan, tetapi dia ada diarenya. Lalu mungkin karena dia juga ada penyakit bawaannya, jadi lebih lama proses penyembuhannya. Tetapi dia lebih duluan negatif 2 kali dibandingkan saya. Jadi, gitu. Kalau untuk Mbak Francisca sendiri, gejala apa yang Anda rasakan yang paling berat? Yang paling berat itu 3 hari pertama. Jadi saya sakit tanggal 17 Maret. Di situ saya sudah mulai demam tinggi, mencapai suhu 39, hampir 40 derajat. Di situ saya nggak bisa berdiri dari tempat tidur, saya tiduran terus karena kepala pusing, terus badan tuh sakit semuanya, demam, menggigil. Terus hari ketiga, karena saya sudah pergi ke dokter, di hari kedua saya dapat obat, akhirnya demamnya turun, tetapi lanjut ke sesak dan batuk. Terus saya merasa kok udah enakan badannya, tapi lidah ini masih pahit, masih nggak bisa rasa makanan apapun. Terus habis itu nggak bisa mencium bau-bauan sama sekali, jadi saya merasa ini aneh gitu. Baik, saya ingin ke Profesor Amin. Profesor, gejala yang dialami oleh Mbak Francisca ini tidak hanya dirasakan khususnya di Indonesia, banyak negara lain khususnya di Korea Selatan, kemudian ada juga di Tiongkok merasakan gejala yang sama. Artinya, apakah memang gelombang kedua dari COVID-19 ini memungkinkan untuk terjadi, Prof? Sebenarnya itu tidak tergantung pada gelombangnya, tapi memang ternyata spektrum gejala COVID-19 ini sangat lebar. Dulu kita hanya menganggap gejalanya adalah demam, batuk, sesak, kesulitan bernapas. Tapi ternyata belakangan kita ketahui bahwa gejalanya tidak hanya itu. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Francisca bahwa ada ibunia, ada diare, kemudian Mbak Francisca mengalami juga namanya anosmia, tidak bisa mencium apapun ya, tidak bisa merasakan apapun. Beberapa orang bahkan gejala lain tidak ada, hanya anosmia.
Dan itu berlangsung cukup lama. Salah satu yang saya beri contoh tadi, anosmia itu bisa berlangsung sampai 4 minggu dan tetap positif. Nah, itu merupakan salah satu varian dari gejala-gejala dari COVID-19. Jadi kita saat ini memang mesti lebih waspada. Jadi tidak hanya panas, batuk, dan sesak nafas, tapi gejala lain juga harus diwaspadai. Termasuk yang mungkin kalau kita pikir diare itu penyakit lain, salah makan gitu ya, atau demam dengan ngilu-ngilu, nyeri otot dan sebagainya. Orang berpikir barangkali ini demam berdarah, dengue. Nah, sebaiknya dipastikan. Jadi selain kita memeriksa yang lain, pemeriksaan ke arah COVID-19 juga tetap harus dilakukan. Jadi saat ini dengan varian gejala yang begitu luas, kita mesti lebih mewaspadai. Jadi apapun gejalanya, kalau kita tidak merasa nyaman, sebaiknya kita periksa ulang. Baik. Artinya memang ada baiknya periksa ulang, kemudian langkah-langkah protokol kesehatan ini terus dilakukan, Prof. Amin ya. Terima kasih, Prof. Amin, Kepala Lembaga Eijkman. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mbak Albertina Francisca sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.